listeners Bingkai Karya, senang banget karena kali ini aku bisa ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama musisi-musisi keren dan kali ini deket ya, Malang-Malang aja. Ada siapa di sini? Ada Nadine Fatiana. Thank you Nadine udah datang. Tadi aman ya, kamu dari rumah ke sini nggak ada macet-macet gitu, nggak ada kan ya drama-drama? Iya macet dikit depan sini. Kan malam minggu. Oh iya, ya sorry lupa hari ini malam minggu. Oke, nanti kita akan bahas banyak sama Nadine pastinya karena Nadine punya karya baru. Aku juga mau ngucapin congratulations, akhirnya Limits bisa kita dengerin. Thank Gimana? you. Deg-degan gak sih? Rasa deg-degan itu ada nggak? Kalau ngomongin karya kan ini sebenarnya juga bukan yang pertama ya buat kamu. Biasa lah deg-degan pasti ada ya. Cuman ada? kan kayak ya pasti prosesnya kurang lebih sama. Dirilis terus ntar banyak promo, cuman ya udah dia jalanin aja. Tipikal let it flow aja. Oke. Tapi ini kan Juni dan ini juga sebagai bulan kamu birthday 17 tahun ya Neng. Betul. Aduh udah gede nih. Happy birthday Nadine. Thank you. Wishnya apa nih? Aku yang aminin. Semoga dewasa, semoga sukses. Kaya raya banyak duit. Amin. Aku mau, aku ikut. Semua. Iya itu kayaknya semua orang ya mau itu. Oke nanti kita akan bahas ya soal Limits ini, tapi aku akan bahas soal perjalanan dari Nadine dan BTW kita juga sebenarnya udah pernah ketemu loh, bahkan waktu itu Nadine nyanyi langsung dan aku ngeliat semuanya kan kebetulan banget waktu itu penontonnya yang datang di MCC itu juga seumuran Nadine ya, dan lagu-lagunya Nadine kan ya, emang yang buat remaja seumuran. Jadi mereka menikmati, termasuk aku kayak terbawa, oke, aku masih muda kemarin itu, sekarang juga udah balik lagi. Oke, Nadine mulai menekunin musik usia 15 tahun ya. Waktu itu kepikiran apa buat akhirnya kamu nyemplung di industri musik ini? Kepikiran karena ya pengen nyoba aja gitu kan. Aku juga udah suka musik. Ya udah dari lama ya, nggak cuma dari umur 15, dari umur 14, dari aku SD, dari umur 6, umur 7 gitu. Jadi itu tuh sesuatu yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Jadi aku pikir kayak ya udah sekalian aja gitu ya. Benar kayak gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin soal industri musik ini, kamu berarti hitungannya nyanyi dulu atau alat musik dulu? Bareng sih. Oh gitu. Jadi aku awalnya belajar piano, terus kayak nyanyi sambil piano gitu keren ya gitu. Terus nambah les vokal juga gitu. Cuman kayak aku nggak cocok belajar piano sih waktu itu. Jadi kayak berhenti karena nggak tahu ya, susah gitu. Kayak nggak. Soalnya paling yang main piano ngerti sukanya gitu. Akhirnya aku nyoba alat musik lain, sempat nyoba biola juga, ternyata juga itu lebih susah ya ternyata. Terus ternyata lebih enjoy itu di gitar. Akhirnya aku ya sebenarnya bareng sih itu jalannya. Berarti sekarang juga di gitar ya? Iya, sesekali kan aku emang kadang kalau visit radio kan emang disuruh nyanyi ya kadang ya. Jadi kan aku bawa gitar gitu kemana-mana. Tapi yang pada akhirnya waktu itu ya kamu benar-benar yang klik banget sama musik, yang akhirnya apa ya, mulai serius banget. Kamu bilang ke orang tua dan juga keluarga mungkin ya kayak oke, aku mau ke musik aja sampai sekarang karyanya udah banyak banget. Itu pas apa waktu itu? Ingat nggak? Pas habis rilis single pertama banget. Oke. Itu hitungannya tahun berapa berarti? 2000 SMP kelas 2. Oke. Aduh atau aku udah gak juga tahu. Aku sorry guys, matematika aku kayak jelek banget. Sorry. Zaman-zaman Covid ya kayaknya itu. Oh, 2021. Ya kayaknya sekitar gitu itu ya? sih. Oke. Waktu aku masih SMP pokoknya. Tapi kamu kan juga nulis-nulis lagu ya? Aku nulis lagu. Emang dari single pertama sih aku udah kayak lagu mulai dibiasakan nulis gitu. Tapi lagu pertama kamu yang kamu nulis yang benar-benar kamu itu apa, ingat nggak? Yang nggak dirilis juga nggak apa-apa. Lagu yang aku tulis pertama banget deh. Jujur lagu ini sih. Oh iya. Ini yang benar-benar aku tulis full sendiri gitu tanpa dibantu oleh orang lain. Sampai di titik ini pasti juga banyak ya cerita-cerita, ya jatuh bangun dan lain sebagainya. Gitu. Tapi apa sih Nadine yang bikin kamu akhirnya struggling dan juga sampai di titik ini dengan karya-karya kamu, bahkan untuk selanjutnya pasti juga akan banyak lagi karya-karya. Apa yang memotivasi kamu kayak, oke, aku harus semangat, hore. Soalnya apa ya?
karena aku juga ngimbangin sama sekolah. Jadi iya lagi. musik ini tuh sebenarnya jadi stress release-nya gitu loh. Jadi kayak aku ngelakuinnya Pelampiasan. iya dengan cara yang menyenangkan gitu. Biar aku juga ngelepas stres gitu. Bukan sesuatu yang aku jadikan beban harus gimana gitu. Makanya kayak mungkin aku bisa ngelakuin terus. Mungkin gara-gara itu ya motivasinya. Oke. Berarti mari kita simpulkan kalau single-single ini tuh sebenarnya adalah curhatan-curhatan kamu. Ya. Oke. Oke ya. Ini dia sendiri yang bilang. Tapi kalau kamu soal masih nulis lagu ini, tipikal yang kayak seminggu itu aku harus nulis satu karya gitu atau random gitu sih anaknya? Random aja sih, karena kalau aku maksain tuh malah jatuhnya jadi kayak kelihatan gitu kalau ini sesuatu yang dipaksakan terus malah jadinya jelek gitu. oh pernah dulu kepikiran. Iya, jadi kayak kan buntu udah kayak nggak tahu apa lagi, karena kalau dilanjutin tuh malah jadi jelek gitu, terus kayak nggak ada perasaannya gitu. Akhirnya kayak ya udah sedapatnya aja, berapa lama gitu. Tempat apa yang paling random banget dan waktu itu kayak baru muncul lirik lagu di otak kamu? Kamar. Specifically meja belajar sih. Sebentar, ini maksudnya kamu lagi belajar kepikiran lirik lagu? Mungkin kayak di tengah-tengah aku belajar terus kan pasti aku ngambil istirahat terus kayak dengerin lagu gitu. Akhirnya kayak came up with something gitu. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Orang belajar, istirahat dulu, mendiamkan pikiran. Enggak, lari-lari pikirannya Nadine. Ya gitulah. Oke. Tapi kamu enjoy ya pastinya ya kalau sama musik. Kamu lebih apa ya? Lebih suka sama musisi siapa ya Nadine? Mungkin yang kamu bisa jadi referensi gitu biasanya buat nulis lagu, bikin musik gitu. Sebenarnya kalau musisi yang aku suka itu kayak Hindia gitu. Terus aku juga suka Seza, ya. Sabrina Carpenter, gitu. Tapi untuk kayak pemilihan kata, terus kayak referensi kata, penulisan lirik tuh Taylor Swift itu kan kalau kata orang dia tuh jenius banget ya. Jadi aku kayak sering dengerin lagu dia tuh bukan karena aku sangat fanatik atau sangat suka gitu, tapi aku ngelihat gimana cara dia kayak menulis kata-kata yang sampai kayak viral di TikTok sebagaimana macam itulah. Iya mungkin karena diksinya gitu ya. Iya. Nah ini kalau ngomongin diksi berarti kamu referensinya tuh dari apa? Kamu ini baca buku atau? Aku jujur nggak baca buku. Oh iya. Aku paling males baca buku, jadi mungkin dari dengerin lagu itu tadi ya. Kadang aku juga dengerin lagu tuh merhatiin dari liriknya. Terus kan ada tuh konten kreator TikTok yang bahas lirik lagu ya. Aku lupa siapa, tapi kadang aku juga nonton itu kayak oh ternyata lirik tuh ada yang maknanya sampai dipikir sedalam itu gitu ya, kayak ada filosofinya gitu. Oh, berarti dari lagu gitu ya. Iya, benar. Biasanya kan orang itu dari baca gitu. Ini tapi diksi-diksinya itu wah, oke deh. Ya kadang emang suka nyari ya gitu, atau mungkin kayak baca-baca cerita-cerita orang yang sedih-sedih gitu. Cuman aku termasuk yang jarang baca. Kalau emang lagi mood baca ya udah di satu kurun waktu doang, terus kayak nextnya udah bosen terus ya udah nggak tahu kemana. Kirain aku doang. Kalau aku tipikal kalau baca buku itu awalnya tuh kayak excited beli gitu Nadine. Iya benar. Iya kan kayak bener. cantik gitu sama santai-santai ngantuk nggak sih? Ngantuk lama-lama kayak sakit mata sih. Iya, aku juga masih belum menemukan formula bagaimana bisa kita menikmati satu buku sampai selesai gitu loh. Karena ada orang yang kayak gitu kan. Iya benar. Oke, kita akan mencari formula itu bareng-bareng nanti. Baik, kita melanjutkan ke lagu Limits. Lagu ini itu sebenarnya menyindir diri sendiri. Nah, ini gimana coba? Tolong klarifikasinya Nadine. Maksudnya seperti apa kamu menyindir diri sendiri? Kalau aku kan biasanya menyindir orang lain gitu ya, ini menyindir diri sendiri. Jadi lagu ini kan emang aku bikin nyeritain tentang aku, khusus untuk aku, terus kayak nyeritain watak aku, kepribadian aku, terus kayak aku in person tuh sifatnya gimana gitu. Jadi di sini aku nyeritain kalau aku adalah orang yang sangat cuek dan mungkin kalau istilahnya zaman sekarang tuh achiever. Itu kayak apalah academic achiever or something gitu. Jadi kayak dan juga gara-gara itu aku jadi cenderung cuek gitu, dan orang-orang tuh banyak yang kayak jadi apa ya, protes gitu tentang itu. Karena kayak aku juga jadi temen tuh kan selektif, jadi temennya cuma itu aja gitu. Jadi dengan lagu ini tuh aku berharap kalau aku di umur yang 17 ini kan udah menjak dewasa gitu ya, kayak bisa menjadi orang yang lebih apa sedikit
peduli lah. Biar aku kayak punya lebih banyak teman. Oke. Tapi kalau menurut aku justru gitu nggak sih, kita harus selektif nggak sih sama teman? Kadang selektif, kadang enggak sih. Karena kalau terlalu selektif juga kan ya gimana ya kan. Jadi kayak temennya itu doang gitu. Oke. Tapi kalau dari lagu ini sebenarnya kamu pengen ngajak apa ke orang-orang lain, termasuk ke aku dan juga listeners? Selain tadi untuk nggak terlalu jadi orang yang cuek, yaitu ngajak juga buat jangan menjadikan kekurangan tuh sebagai sesuatu yang menghambat. Gitu. Relate yang bagian itu tadi Nadine. Karena kadang kita tuh kayak oke, aku ternyata kurang A B C D ya. Kemudian melihat kanan kiri, wow dia kok udah A B C D. Terus aku bagaimana akhirnya menjadi insecure dan lain sebagainya. Gitu kan, menarik diri. Kamu pernah di posisi itu nggak Nadine? Jujur mungkin ada ya, akan ada selalu tahap itu menurutku kayak seorang kayak mungkin yang seumuran aku gitu pasti ngerasakan ada yang tahap itu kayak kita kalau ngeliat orang lain tuh orang lain tuh udah gini kayak bandingin gitu loh, ada yang lebih pintar dari kita terus ada yang mungkin udah lomba kemana-mana gitu kan terus jadi kayak berkaca lagi gitu loh. Cuman kayak ya itu tuh ya udah biarin, yang penting kan kayak fokus ke diri sendiri gitu, bukan malah jadi minder terus malah makin menurun gitu. Iya lagi. Tapi mungkin tips lah ya dari Nadine ya, tips tipis-tipis buat aku dan juga listeners lainnya ketika kita berada di posisi yang nggak enak banget rasanya, kayak hopeless, mau ngapa-ngapain bingung, bahkan ada kan di titik kita tuh bingung gitu loh, kita maunya apa sih, kita bisanya apa sih, iya nggak? Mungkin sebelum kamu akhirnya nyaman di industri musik ini pasti kan ada kayak pencarian gitu. Itu gimana caranya kamu bisa akhirnya menemukan oke, ternyata aku mau fokus di sini karena aku punya ini gitu? Mungkin introspeksi diri dulu ya, maksudnya kayak coba direnungin kayak kira-kira apa sih yang membuat diri kita tuh seneng gitu. Kalau di luar kita melakukan yang keseharusan mungkin kayak sekolah gitu ya. Mungkin ada orang yang hobinya membaca, mungkin ada orang yang hobinya berolahraga di luar. Terus kan pasti macam-macam. Terus sekiranya itu adalah suatu hal yang emang di-enjoy ya, kenapa nggak dilakuin gitu. Karena kan pasti setiap orang juga berbeda dan hal itu kan nggak bisa disamaratain gitu, kayak ya lakukan apa yang disuka gitu. Oke. Termasuk mungkin kamu ketika waktu itu ngerti ya, kamu suka hobi dari musik sampai akhirnya kamu terjun. Oke. Itu ya guys ya. Yuk semangat. Nadine aja bisa, masa kita enggak? Oke, kita lanjut ya di lagu ini, Nadine bareng Mahatam Tama. Ini dari Koldiak ya. Iya. Proses produksinya gimana sih sampai akhirnya kamu memilih untuk ada kolaborasi di dalamnya? Sebenarnya ini kan bukan lagu yang pertama kali aku sama Kak Tama juga ya. Cuman emang karena aku bilang aku pengen bikin lagu dan Kak Tama kan udah sering lah beberapa kali collab sama aku juga buat kayak bikin lagu gitu, dan orangnya juga udah ngerti selera musik aku tuh yang gimana. Jadi sama beliau langsung dibikinin, terus waktu udah jadi baru aku tulis gitu sih. Dan waktu pertama kali dikasih tuh aku memang langsung suka karena ya orangnya emang sudah ngerti gitu aku sukanya yang seperti apa. Oke, sudah sefrekuensi jadi kayak ngerti maunya kamu apa gitu. Oke, ini kan udah berarti kelima. Sebentar lagi berarti iyalah album lah, EP lah, amin ya. Tapi untuk tahun ini ada rencana apa sih Nadine yang dalam waktu dekat atau mungkin dalam waktu jauh yang udah disiapin? Mungkin dalam waktu dekat mungkin aku masih sangat menerima panggungan juga ya. Karena aku juga pengen tetap konsisten lah walaupun ntar sibuk segala macem gitu. Cuman kalau kayak buat rilisan lagi mungkin ada, tapi tahun depan kali ya gitu. Tahun ini masih ada kesibukan lainnya ya. Tapi pastinya buat listener jangan lupa untuk dengerin ya lagu-lagunya Nadine tuh udah banyak di Spotify dan di mana aja Nadine? Di segala digital streaming platform ya. Jadi Spotify, Apple Music, YouTube. Di YouTube juga udah ada lirik videonya. Ya. Di YouTube Music juga ada. Terus di Instagram juga ada. Jadi bisa dibikin pakai story. Oke, siap. Nah, artwork. Nah, ini juga menarik. Di situ kan ada. Berarti artworknya ini yang kamu foto sendiri hitam putih atau masuk ke Quasar itu, Nadine?
Yang hitam putih. Yang hitam putih itu ya, benar, itu benar. covernya ya. Apa, ada cerita apa dengan hitam putih itu? Kan ini 17 tahun yang kayak harapan aku ulang tahun gitu atau gimana? Alasan aku memilih kayak color palette yang lebih monokrom hitam putih itu sebenarnya itu karena itu warna favorit aku ya. Jadi kayak mungkin kalau kata orang itu bukan biru ya kamu ya? Bukan. Oh, siapa sih yang ngasih tau biru? Enggak, aku ngarang. Oke. Mungkin karena warna-warna kayak hitam, abu-abu, putih itu warna kesukaan aku. Seperti sekarang ini ya. Iya lagi pas ya. Emang bener berarti ya. Terus mungkin kata orang itu juga melambangkan kedewasaan ya. Mungkin kalau orang pikir kalau orang foto-foto Sweet Seventeen itu biasanya warnanya pink yang kayak colorful gitu, tapi kan aku kayak mungkin aku yang kurang suka ya kayak gitu. Jadi aku kayak mungkin hitam, putih dan abu-abu itu melambangkan kedewasaan gitu. Gitulah intinya. Amin. Tapi kalau secara konsepnya itu kamu sendiri atau? Iya, aku sendiri yang. Termasuk artwork lain-lain itu juga kamu Iya, sendiri? Iya, kurang lebih. Iya. Wah, berarti karya ini pure kamu. Pure. Jadi aku bikin Pinterest board gitu. Terus aku tunjukin ke sutradaranya. Kayak aku pengen kayak gini, aku suka yang kan banyak burung-burung tuh fotonya. Itu juga aku yang request. Jadi kayak banyakin burung gini-gini, terus aku pengen pose yang gimana aja itu udah tertera di dalam satu board Pinterest itu, dan itu direpresentasikan menjadi lirik video. Jadi itu kayak benar-benar vibes aku yang mau aku kasih branding gitu lah. Ya ini Nadine Fatiana ya. Oke. Tapi ngomongin soal kue tar itu ya, aku juga penasaran. Itu kan kue tarnya itu kan bunga. Ya, dengan kelopak-kelopak bunga yang mulai mereka itu. Apakah itu juga ada something values yang pengen kamu sampein? Mungkin itu ada ya, pasti ada. Itu kayak semangat yang mekar gitu. People said that I run too fast. I'm afraid they're left behind. I'm in hurry. Try not to waste my time or any chance. Yeay! Terima kasih banyak penonton-penonton di sana yang sudah tepuk tangan luar biasa. 2000 penonton ini seneng banget. Karena jujur ya Nadine, kalau aku itu dengerin lagu kamu yang ini intronya itu udah chill banget guys. Kayak wah, sama di coffee shop kita langsung Mbak puter lagu ini bisa kali ya. Soalnya emang itu aku pas intro awal itu wah enak nih buat sama di jalan gitu ya. Tapi hati-hati aja, tetap fokus ya kalau di jalan. Oke. Baik Nadine, thank you banget kamu udah datang ke Bingkai Karya. Semoga nanti dalam waktu dekat ataupun mungkin entah kapan itu ya harinya kita bisa ngobrol lagi soal karya-karya terbaru kamu. Oke deh kalau gitu, sekali lagi thank you Nadine. Thank you juga untuk listeners Bingkai Karya yang udah dengerin aku sama Nadine, dan pastinya jangan lupa buat dengerin apa? Limits. Oke. Kita pamit dulu, aku Wulan dan Nadine Fatiana. Bye semuanya.